tentang nilai-nilai tradisi di Indonesia. Nah, untuk belajar pada hari ini kita akan belajar mengenai ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, bagaimana kalau kita pemanasan terlebih dahulu dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, untuk lagu nasionalnya yaitu lagu Rakyat Mau Bapak. Anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu. Kalian kurang semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat terlebih dahulu? Tepuk semangat. Nah, di sini Bapak memiliki sebuah gambar, coba kalian perhatikan. Coba kalian mengerti apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Laut, dan juga supaya tahu apa perbedaan perairan dengan daratan. Mas Surya, perairan kan? daratan. Perairan biasanya airnya Pak, perairan kita semua. Misalnya ada beberapa lagi Bukit, perahu. Dan biasanya masyarakat pantai berproses sebagai nelayan, rasanya apa? bukan laut. Laut ada ikannya. Ya. Selain itu di kalau di gunung kalian nanti jenis pemeriksaan apa yang kalian lihat di sana?
bentang alam merupakan hamparan permukaan bumi yang berbagai macam bentuk ragamnya. Salah satunya ada daratan perairan. Dan dataran sendiri itu dibagi menjadi dua, dataran rendah seperti ini, ya, dan dataran tinggi ada ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menonton video berikut ini. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything really. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Mari belajar tentang ragam bentang alam di Indonesia. Simak video berikut ini ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar. Jumlah seluruh pulau di Indonesia yaitu 17.499 pulau, yang mana luas wilayah Indonesia sendiri adalah 7,81 juta kilometer persegi. Wilayah di Indonesia terdiri dari daratan yaitu 2,01 juta kilometer persegi dan lautan sebesar 5,80 juta kilometer persegi. Lalu bagaimana ya bentuk muka bumi di Indonesia? Nah, morfologi menggambarkan perwujudan muka bumi sebagai hasil proses alam akibat tenaga hidrogen, yaitu erosi dan sedimentasi. Bentuk morfologi bumi antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, lembah, teluk, dan tanjung. Bentuk permukaan bumi ini berpengaruh terhadap penggunaan lahannya. Dataran tinggi atau pegunungan merupakan bagian permukaan bumi yang mendekat dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah menyediakan tempat bagi manusia untuk bertani dan bertempat tinggal. Dataran rendah banyak terdapat di daerah pesisir. Dataran rendah di Indonesia terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir sungai-sungai besar. Sedangkan dataran tinggi banyak kita temui di daerah pegunungan. Dataran tinggi selalu menarik perhatian karena udaranya yang sejuk dan hasil pertaniannya yang khas. Dataran tinggi banyak terdapat di pusat pegunungan, misalnya Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, dataran tinggi Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, itu tadi. Nah, setelah menyaksikan video tadi, mari kita bahas mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama itu tadi adalah pengertian bentang alam. Bentang alam merupakan hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Nah, secara garis besar, bentang alam itu dibagi menjadi tiga, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, contoh dari dataran tinggi, itu wilayah daratan yang luas dan ketinggian lebih dari 500 mdpl. Nah, contohnya ada gunung, pegunungan, dan bukit. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah yaitu wilayah daratan yang luas dan wilayah memiliki ketinggian antara 200 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan contohnya ada pesawahan dan gunung. Yang selanjutnya yaitu ada perairan. Yang perairan yaitu kumpulan massa air dalam jumlah yang sangat banyak pada suatu wilayah tertentu dan dapat bersifat mengalir atau menggenang. Contohnya ada laut, pantai, selat, teluk, tanjung, danau, dan waduk. Selanjutnya karakteristik bentang alam dan keterkaitannya dengan kondisi masyarakat. Nah, yang pertama adalah dataran tinggi. Coba masyarakat bisa dibacakan karakteristik dataran tinggi. Karakteristik dataran tinggi. Yang pertama terdapat daerah pegunungan, kita atau suatu sungai, cenderung udara itu memiliki air yang bersih, jernih dan dingin, memiliki
curah hujan sedang hingga memiliki tanah yang subur, berupa tanah kedalaman dan yang lebih jarang, memiliki pemandangan yang indah, oleh pertanian yang cukup berdarah. Ya, terima kasih Mas Surya. Nah, biasanya orang-orang tinggal di dataran tinggi memiliki jenis profesi seperti petani perkebunan, peternak, dan pariwisata. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah memiliki karakteristik seperti layak yang bisa tolong Mbak Sandi berdasarkan karakteristiknya. Pertama, terletak di dekat pantai atau di sungai-sungai besar, permukaan tanah datar dan datar serta banyak pemukiman yang duduk, suhu udara cenderung panas, kering dan memiliki curah hujan yang relatif tinggi dan memiliki tanah yang lumayan subur. Nah, biasanya dataran rendah ini merupakan pusat aktivitas manusia. Di sini banyak manusia yang memiliki profesi sebagai buruh pabrik, dagang, penyedia jasa seperti dokter, guru, tentara, dan lain-lain. Selain itu juga ada yang berprofesi sebagai petani padi dan peternak. Dan selanjutnya ada perairan sendiri memiliki karakteristik yaitu kaya akan sumber daya alamnya seperti air dan ikan. Nah, untuk profesi yang ada di sekitar masyarakat yang ada di sekitar wilayah perairan itu ada petani tambak, petani garam, dan pedagang ataupun pengrajin seperti laut, juga pedagang pantai ataupun pemandu wisata. Nah, setelah ini Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Bapak akan membagikan LKTD. Untuk kelompok pertama ada Mas Surya, Mas Andri, dan Mbak Rizky. Kemudian ada Mbak Fitnah, Mbak Rizky, dan Mbak Rizky. Dan di sini kan ada sebuah gambar kelompok pertama bisa diisi nama-nama dari LKTD-nya. Untuk kategori kedua itu ada tentang alam, kalian teruskan tentang alam, nama tentang alam, karakteristik, terus jenis profesi yang biasanya kalian temukan di tentang alam tersebut. Paham? Bapak kasih waktu 10 menit pada cukup. Bagaimana apakah ada kesulitan? Kali ini isinya berapa Pak? Bentar ya, bentar. Kali isinya diisi berapa Pak? Setahu kalian aja. Satu boleh Pak. Inilah hujan. Oke, terima kasih Pak. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kelompok satu dipersilakan masuk depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Tadi majunya dulu. Semuanya. Lalu supaya kami jadi kelompok satu mau presentasi. Ya, Andi. Ya, di sini ada gambar dataran rendah. Ini gambar usahawan. Terus yang ini gambar lembah. Yang ini di perairan yang pertama ada gambar laut, terus yang kedua ada gambar pantai, yang pertama ada gambar pantai, yang kedua ada gambar laut, lalu yang ketiga ada selat, dia menghubungkan antar pulau, terus ada danau, terus yang ada teluk, terus selanjutnya sama sirop. Dalam perairan yang selanjutnya ada tanjung, kemudian ada sungai. Sudah. Tepuk salut. Selanjutnya kalau boleh dipersilakan untuk depan. Jadi kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai nama bintang alam, karakteristik dan jenis profesinya. Yang pertama itu ada dataran tinggi, karakteristiknya terletak di daerah pegunungan, perbukitan, dan untuk ketinggiannya itu
Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Nah, kalau boleh silakan untuk pekerjaan kerjanya sudah disebutkan. Nah, mari kita sebutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita belajar apa? Yang pertama, pengertian tentang alam. Tentang alam tadi adalah apa? Apa yang maksudnya? Perairan. Pengertian tentang alam ya adalah antara permukaan bumi yang berbagai macam bentuknya. Selanjutnya kita tadi bahas mengenai apa? Contoh-contoh. Nanti ada apa aja? Dataran tinggi, rendah, dan Perairan. nanti contoh dataran rendah ada apa saja? Kemudian ada apa lagi? Yang dapat dua gunung, ini apa? Dataran tinggi tadi contohnya ada apa saja? Bukit. Perairan contohnya ada apa saja? Laut, pantai, danau, bak mandi. Dari bukanya Jadi luas banget. Terus tadi yang terakhir kita belajar mengenai apa? Karakter. Tadi karakteristik dataran rendah apa aja? Ya, kurang dari 2. Terus suhunya bagaimana? Suhunya panas. Tanggi banget panas. Ya, betul itu. Terus dataran tinggi tadi karakteristiknya apa? Dataran apa tinggi? Ya, Ini dingin, suhunya cenderung. tinggi. Kayak suhunya Pak, ini susah. Nah, terus ketiganya berapa? Di atas 500 meter. Ya, terus yang perairan tadi karakteristiknya apa aja? 0 sampai 200 meter. Daya alam air, Untuk profesi yang sering kita temui di daerah perairan apa aja tadi? Terus dataran tinggi? dukun Pak, dukun. Ya, nah, terus yang dataran rendah ada apa aja? Guru, teknik, Pabrik, tentara. ya, tapi jenis profesi tersebut sering ditemukan di wilayah dataran rendah, sering ditemukan dikategorikan di dataran rendah. Nah, sekarang kalian bisa tulis di buku catatan apakah 100 guru. Ya, sudah. Selesai? Kalau begitu Pak Mas ya.
Selamat ya. Ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa pengalaman kalian mengenai materi keberagaman tentang alam dan dikerjakan secara mandiri, tidak boleh mencoba. Kerjakan semua Pak. Ya, ulangan satu sebelum ini. Nah, Apakah sudah selesai? sudah. Nah, apakah mau belajar pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Karena adanya masih kesulitan mengenai materi yang tadi Iya. dibahaskan. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu untuk tugas pertemuan hari ini di rumah kalian bisa mencari jenis-jenis profesi yang ada di sekitar kalian. Terus saya tuliskan cita-cita profesi apa yang kalian inginkan di masa depan. Kemudian kalian juga pelajari topik selanjutnya yaitu topik mengenai adaptasi masyarakat dengan kebutuhan alam yang ada di sekitarnya. Nah, sekian pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak boleh berkonfirmasi Mas. Sudah. Minta tolong Mas ya. Siap. Siap. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam belajar. Terima kasih. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.